Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Service Design pada aplikasi Tomorrow Coffee menggunakan Domain Service Design Framework Information Technology Infrastructure Library yang beranggotakan Ahmad Fajar Royan Wahid, Hafiz Maulana Zawan, Ikhwan Sofyan Karim, Alicia Natal Manurung, dan Muhammad Naufal Al-Farisi. Table of Content. Yang pertama latar belakang, kedua penelitian terdahulu, ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pendahuluan, latar belakang. Penerapan teknologi informasi tidak hanya sebatas implementasi, melainkan juga membutuhkan manajemen layanan teknologi informasi yang dapat memandu organisasi dalam menjaga stabilitas operasional dan mengelola perubahan yang diperlukan. Tomorrow Coffee hadir dengan platform mobile yang dimana pelanggan bisa melihat katalog serta membeli produk secara online. Keberhasilan dan kelancaran operasional Tomorrow Coffee sebagai penyedia layanan F&B memerlukan pengelolaan dan dukungan manajemen yang efektif. Information Technology Infrastructure Library muncul sebagai pendekatan yang diakui secara luas dalam pengelolaan layanan TI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aplikasi Tomorrow Coffee dengan fokus pada domain service design dalam kerangka kerja ITAL. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Tomorrow Coffee sebagai penyedia layanan F&B dengan platform mobile memanfaatkan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dua, bagaimana penerapan kerangka kerja ITAL terutama dalam domain service design dapat memberikan wawasan mendalam tentang desain layanan aplikasi Tomorrow Coffee dan sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip ITAL. Yang ketiga, apa potensi rekomendasi konkret yang dapat dihasilkan dari analisis terhadap desain layanan Tomorrow Coffee yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan kematangan layanan TI secara keseluruhan. Tujuan dan manfaat. Tujuan, Tomorrow Coffee sebagai penyedia layanan F&B dengan platform mobile memanfaatkan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dalam lingkungan bisnis yang memiliki yang semakin terdigitalisasi. Yang kedua, mengevaluasi penerapan kerangka kerja ITAL khususnya dalam domain service design untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang desain layanan aplikasi Tomorrow Coffee dan mengukur tingkat kesesuaian dengan prinsip-prinsip ITAL. Ketiga, mengidentifikasi potensi rekomendasi konkret yang dapat dihasilkan dari analisis desain layanan Tomorrow Coffee dengan fokus pada meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan kematangan layanan TI secara menyeluruh. Manfaat, memberikan wawasan mendalam terhadap cara Tomorrow Coffee memanfaatkan e-commerce, memberikan dasar untuk meningkatkan strategi bisnis dan merespon perubahan dalam perilaku konsumen. Kedua, menyajikan pemahaman tentang sejauh mana Tomorrow Coffee mengimplementasikan prinsip-prinsip ITAL dalam desain layanannya, memungkinkan optimalisasi operasional dan pemenuhan standar layanan TI yang lebih tinggi. Ketiga, menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki desain layanan Tomorrow Coffee dengan dampak positif pada kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan kematangan layanan TI secara menyeluruh. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama, penelitian ini akan membatasi analisis pada aplikasi Tomorrow Coffee sebagai studi kasus utama. Yang kedua, analisis ini akan difokuskan pada domain service design dalam kerangka kerja ITAL. Aspek lain dari ITAL seperti service strategi, service operation, service transition, dan continual service improvement, yang dimana tidak akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kemudian ada penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu dengan judul pemanfaatan metode ITAL V3 Domain Service Design dalam menganalisis manajemen layanan Shopee dengan studi kasus mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Jurnal ini dirujuk karena menggunakan metode ITAL V3 dan menggunakan Domain Service Design. Yang ketiga ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini
Alurnya sebagai berikut. Diawali dengan studi literatur. Setelah melakukan studi literatur, melakukan pengumpulan data awal. Setelah melakukan pengumpulan data awal, melakukan penentuan sampel penelitian. Kemudian melakukan pembuatan kuesioner. Setelah pembuatan kuesioner, melakukan analisis data. Kemudian membuat rekomendasi. Setelah membuat rekomendasi, membuat pembahasan hasil akhir. Lalu kesimpulan dan saran. Selesai. Berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasannya pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang didapat sesuai dengan framework ITAL P3 dengan domain service design dengan pernyataan kuesioner sebagai berikut. Terdapat 7 subdomain dari service design. Yang pertama adalah service catalog management yang berjumlah 2 pernyataan, kemudian service level management yang berjumlah 3 pernyataan, kemudian ada capacity management yang berjumlah 2 pernyataan, kemudian ada availability management yang berjumlah 2 pernyataan, kemudian ada ID service continuity management yang berjumlah 1 pernyataan, kemudian ada information security management yang berjumlah 2 pernyataan, kemudian ada supplier management yang berjumlah 1 pernyataan. Responden pada penelitian ini yaitu pelanggan dari Tomorrow Coffee yang menggunakan aplikasi Tomorrow Coffee. Kemudian perhitungan maturity level. Hasil survei kuesioner dengan pengukuran aplikasi Tomorrow Coffee, data kuesioner dianalisis menggunakan framework IDL V3. Data hasil analisis perhitungan maturity menggunakan framework IDL V3 dengan subdomain service design dapat dilihat pada tabel berikut. Didapat dari ketujuh subdomain dari service design memiliki rata-rata current maturity sebesar 3,59 dengan expected maturity sejumlah 4 dan maturity level dari rata-ratanya adalah 4. Dari perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata dari ketujuh subdomain yaitu 3,59. Subdomain service level management memiliki nilai current maturity terbesar senilai 3,90. Sedangkan pada capacity management memiliki nilai current maturity terendah sebesar 2,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maturity level pada Tomorrow Coffee menempati level 4 manage. Pada level ini didefinisikan bahwa semua proses yang ada pada aplikasi Tomorrow Coffee sudah berjalan dengan baik. Untuk diagram maturity-nya seperti berikut, kami menggunakan spider chart. Kemudian untuk hasil gap analysis. Hasil dari gap analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi layanan IT pada aplikasi Tomorrow Coffee dan menentukan proses mana yang membutuhkan perbaikan. Perolehan gap analysis dapat dilihat pada tabel berikut. Dari ketujuh subdomain memiliki rata-rata gap analysis sebesar 0,41, yang dimana nilai yang didapat pada subdomain capacity management adalah 2,60. Nilai tersebut ada pada level 3 define sehingga perusahaan disarankan untuk memanfaatkan sumber daya, menganalisis, memantau, serta memodifikasi yang diperlukan untuk dapat mencapai level 4. Sedangkan kemudian ada lagi IT Service Continuity Management. Dari hasil pengukuran maturity level, nilai yang didapatkan senilai 3,36. Nilai tersebut ada pada level 4, sehingga perusahaan penting untuk terus melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan tingkat kematangan ini dipertahankan dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi. Evaluasi dapat melibatkan peninjauan ulang kebijakan, prosedur, serta pelatihan dan kesadaran terkait kontinuitas layanan IT. Kedua hal tersebut adalah gap analisis yang paling besar pada kualitas manajemen layanan pada aplikasi Tomorrow Coffee. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian telah dilakukan pada aplikasi Tomorrow Coffee dengan menggunakan framework ITAL V3 dengan domain service design. Didapatkan hasil perhitungan rata-rata maturity level sebesar 3,59, yang dimana level tersebut sudah masuk ke dalam kategori manager. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi Tomorrow Coffee dapat mengukur dan mengawasi setiap prosedur serta dengan mudah mengatasi kesalahan yang ada serta sudah memenuhi harapan pelanggan. Lalu, berdasarkan perhitungan gap analysis, didapatkan hasil rata-rata sebesar 0,41
Hasil ini menunjukkan bahwa Tomorrow Coffee memiliki harapan untuk merealisasikan strategi dalam baik. Rekomendasi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi persiapan dalam proses memperbarui sistem, terutama pada bagian capacity management dikarenakan memiliki gap yang cukup besar, yaitu 1,4. Saran untuk penelitian yang akan datang dengan judul atau topik yang mengacu pada penelitian ini ke depannya yaitu tidak hanya berfokus pada satu domain, tetapi dapat menggunakan domain ETL B3 lainnya seperti service strategy, service transition, service operation, dan continual service improvement. Serta untuk rekomendasi untuk pegawai untuk mengawasi dan mengevaluasi persiapan dalam proses memperbarui sistem terutama pada bagian capacity management dikarenakan memiliki gap yang cukup besar yaitu 1,4. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan kelompok kami dalam memaparkan tugas besar manajemen layanan, dan jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.